Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alsa Sema Azhari, Amalia Zahrani, dan Arif Nur Wahid akan mempresentasikan tentang ilmu asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. 2. As-Sabuni. Asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. 3. Syubhi salih. Asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. 4. Mana al-Qottan. Asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Metode mengetahui asbabun nuzul. Sumber yang valid untuk mengetahui asbab an-nuzul adalah hadis-hadis Nabi yang berkualitas sahih. Tetapi bila ada hadis-hadis Nabi yang tampak berbeda tentang asbab an-nuzul pada ayat-ayat tertentu, maka terhadap hadis-hadis tersebut perlu diadakan tahqiq ataupun tarjih. Kaidah-kaidah di dalam asbabun nuzul. Dalam memahami kaidah di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi, yang berarti ungkapan itu didasarkan pada keumuman teksnya, bukan didasarkan atas kekhususan penyebabnya. Pengertiannya adalah jawaban lebih umum dari pertanyaan atau sebabnya, dan sebab lebih khusus dari lafal jawabannya. Kaidah yang kedua menyatakan sebaliknya, al-ibratu bi khususil sababi la biul lafzi, yang menjadi patokan adalah sebab khusus bukan keumuman lafal. Kaidah ini berkaitan dengan permasalahan apakah ayat yang diturunkan Allah berdasarkan sebab khusus yang harus dipahami sesuai dengan lafal keumuman ayat tersebut, atau hanya terbatas pada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Urgensi dan pengembangan asbabun nuzul. Asbab al-nuzul dalam Al-Quran yang dikemukakan oleh beberapa tokoh Islam sebagai berikut. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Al-Wahidi, wafat tahun 427 Hijriyah. Mengenai peran penting asbab an-nuzul, tidaklah mungkin kita mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya. Kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, wafat tahun 726 Hijriyah, mengenai peran penting asbab an-nuzul. Mengetahui sebab nuzul membantu kita untuk memahami ayat, karena sesungguhnya mengetahui sebab menghasilkan pengetahuan tentang yang disebabkan atau akibat. Ketiga, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Daqiqil mengenai peran penting asbab al-nuzul, menjelaskan asbab an-nuzul adalah jalan yang kuat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Hal itu adalah suatu urusan diperoleh para sahabat karena adanya korinah yang mengelilingi kejadian-kejadian itu. Menurut Az-Zarqani, urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran adalah 1. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran.
2. Mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. 3. Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Perkembangan asbabun nuzul. Menurut Basyam al-Jamal yang dikutip dari tulisan Muammar Zain Qaddafi, ia membagi sejarah perkembangan ilmu asbab an-nuzul menjadi 3 periode. Periode pertama berlangsung dari abad pertama sehingga pertengahan abad kedua Hijriah. Pada periode ini, ilmu asbab an-nuzul belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, di mana Nabi mayoritas informasi asbab an-nuzul yang dicari adalah seputar sirah dan maghanid Nabi. Sedangkan periode kedua dimulai dari pertengahan abad kedua hingga abad keempat Hijriah. Riwayat-riwayat asbab an-nuzul mendapat perhatian serius dari para ulama, bahkan dianggap sebagai pengantar utama dalam memahami Al-Quran. Kemudian pada periode ketiga, ilmu asbab an-nuzul mulai menjadi disiplin ilmu tersendiri. Peletak dasar ilmu asbab an-nuzul adalah Al-Wahidi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, ilmu asbabun nuzul semakin mendapat perhatian lebih dari para ulama. Karya-karya terkait asbabun an-nuzul pun terus bermunculan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.